Kelompok Hamas belum menunjukkan tanda-tanda menyerah meski telah menderita kerugian besar. Sejak perang dimulai pada 7 Oktober 2023, Israel telah menewaskan ribuan pejuang Hamas, menyingkirkan sebagian besar komando militer, serta menghancurkan persenjataan dan jaringan terowongan bawah tanah mereka. Terkini Israel Defense Force atau IDF bersiap memulai fase kedua operasi Gideon Chariots alias kereta perang Gideon di Gaza. Operasi kedua itu mencakup kampanye serangan udara besar-besaran dan serangan ofensif darat. Tetapi Hamas tetap menolak menyerah, bahkan kata menyerah disebut tak ada dalam kamus mereka. Apa alasannya? Apa tujuan akhir yang diinginkan kelompok Palestina itu? Simak jawabannya dalam video berikut. Sejak serangan Hamas ke Israel Selatan pada 7 Oktober 2023, para pemimpin Hamas mengakui serangan balasan Israel telah menyebabkan kerusakan besar. Mengutip The New York Times, Hamas mengatakan bahwa serangan itu adalah harga mahal yang harus dibayar rakyat Palestina untuk kebebasan sejati mereka. Dalam wawancara, sejumlah pemimpin Hamas mengatakan tujuan mereka memang bukan tentang mengalahkan Israel di medan perang. Dengan kondisi persenjataan yang kalah jauh, mengalahkan IDF menjadi hal yang mustahil. Namun di balik pertempuran habis-habisan ini, tujuan Hamas adalah menyeret Israel dalam konflik tanpa akhir yang akan membuat Tel Aviv terisolasi secara diplomatis dan melemahkan dukungan internasionalnya. Pada akhirnya Israel akan dipaksa untuk menyadari bahwa kebijakannya terhadap Palestina tidak berkelanjutan. Karena itulah Hamas menolak untuk menyerah. Profesor di Universitas Northwestern di Qatar, Khaled Al-Harub, yang menulis buku soal Hamas, bahkan menyebut kata menyerah tak ada dalam kamus mereka. Baru-baru ini, pemimpin sayap militer Hamas, Is-al-Din al-Haddad menegaskan, jika tak ada kesepakatan terhormat untuk mengakhiri perang, maka konflik akan menjadi perang kemerdekaan. Pejabat intelijen Timur Tengah juga menyebut bahwa Hamas siap mati syahid demi kebebasan Palestina. Hal itu dilakukan sampai ada kesepakatan yang dapat mengakhiri perang dan memungkinkan kelompok tersebut untuk terus memegang kekuasaan di Gaza. Adapun perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun ini telah menewaskan lebih dari 60.000 orang di jalur Gaza. Berbagai kota di wilayah itu telah hancur menjadi puing-puing, dan warga Gaza harus berjuang setiap hari untuk mendapatkan cukup makanan, air, dan listrik. Posisi Hamas dan Israel yang tak dapat didamaikan menunjukkan bahwa pertempuran akan terus berlanjut sampai salah satu pihak dipaksa untuk berkompromi. Analis politik Palestina Esmat Mansur menilai Hamas yakin akan ada kesepakatan yang tidak mengharuskan mereka untuk menyerah. Menurut Mansur, kelompok ini tetap meyakini bahwa Israel pada akhirnya pasti akan menerima kesepakatan karena mereka tahu bahwa melanjutkan perang akan membutuhkan biaya yang mahal. Bagi Hamas, sandera Israel tersisa menjadi senjata terakhir yang mereka miliki sebagai daya tawar untuk meloloskan kesepakatan yang cukup menguntungkan Hamas. Meski begitu, Mansur menambahkan, untuk mempertahankan sebagian kekuasaannya, Hamas perlu membuat konsesi yang sulit. Konsesi ini seperti menangguhkan perekrutan dan pelatihan militer, serta kewajiban untuk menyimpan senjata mereka yang mungkin diawasi oleh pihak ketiga. Kegigihan Hamas untuk tak menyerah di bawah tekanan kembali harus menghadapi ujian berat. IDF dilaporkan akan memulai fase kedua operasi Gideon Chariots alias kereta perang Gideon yang kemungkinan dimulai pekan ini. Media Israel Channel 14 pada Jumat 5 September 2025 melaporkan operasi kedua itu mencakup kampanye serangan udara besar-besaran yang akan dilakukan pekan depan. Selain serangan udara, operasi militer Israel juga akan berlanjut dengan serangan ofensif darat untuk menguasai kota Gaza dan mengosongkan penduduknya. IDF juga bersiap mengeluarkan perintah evakuasi bagi warga sipil kota Gaza dalam beberapa hari ke depan. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu menjelaskan pihaknya kini sedang memperdalam manuver di pinggiran dan dalam kota Gaza. Pasukannya diklaim sukses melenyapkan infrastruktur Hamas
dan membangun area kemanusiaan bagi warga Gaza. Hal ini diungkapkannya dalam rapat kabinet pada Minggu 7 September 2025. אנחנו מחסלים תשתיות טרור, אנחנו מחסלים מגדלי טרור מופללים, ואנחנו הקמנו עוד מרחב הומניטרי לאפשר לאוכלוסייה האזרחית בעזה לצאת למקום מבטחים וגם לקבל שם את הסיוע ההומניטרי. Sebelumnya Netanyahu telah memerintahkan percepatan rencana pendudukan kembali jalur Gaza sejak 20 Agustus 2025 lalu. Ia telah mengabaikan peringatan komunitas internasional soal ambisinya menguasai Gaza. Dunia telah mengecam dan memperingatkan Netanyahu bahwa rezimnya bisa menghancurkan seluruh wilayah kantong Palestina. Tak hanya itu, agresi besar-besaran Israel ke Gaza bisa semakin memperburuk penderitaan warga Palestina dan memicu pengungsian massal. Meski begitu, tindakan Netanyahu direstui sekutunya, yakni Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam sebuah unggahan di Truth sosial pribadinya pada Minggu 7 September 2025, Trump mengeluarkan peringatan terakhir ke kelompok Hamas. Ia mendesak kelompok yang berbasis di Gaza itu untuk menerima kesepakatan pembebasan sandera dari Gaza. Ancaman itu direspon Hamas, menyebut mereka telah menerima gagasan dari Amerika soal kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Mereka sedang berdiskusi dengan para mediator soal cara mengembangkan gagasan tersebut tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Kelompok Hamas terus bertahan meski kota-kota hancur dan ribuan nyawa melayang. Bagi mereka, menyerah bukan pilihan, karena di balik setiap serangan ada keyakinan yang mereka sebut sebagai perjuangan. Israel menyebut ini perang melawan teror. Hamas menyebutnya jalan menuju kebebasan Palestina. Dan Gaza lagi-lagi jadi tanah taruhan di antara ambisi dan dendam yang tak pernah usai. Di satu sisi, Netanyahu ingin menguasai kembali Gaza meski dunia mengecamnya. Di sisi lain, Hamas menggenggam sandera, jadikannya senjata terakhir untuk bertahan. Dan hingga kini perangnya hampir berlangsung selama 2 tahun ini juga belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.